buku, pola penulisannya dan sebagainya, itu semua termasuk bentuk atau disebut bentuk dalam karya sastra. Nah, sedangkan yang kedua, aspek isi. Tolong di-unmute, nak, di-unmute dulu masing-masing anunya, ya. Nah, saya ulang, aspek bentuk itu berkaitan dengan bahasa, pola penulisan, susunan kata dalam buku dan sebagainya itu semua termasuk aspek bentuk dalam karya sastra. Sedangkan aspek isi yaitu kandungannya. Nah, di aspek bentuk juga terjadi banyak perubahan di dalam kesusastraan Indonesia, ya. Puisi-puisi yang lebih awal mungkin misalnya dilihat dari segi bentuk atau dari segi bahasanya dia terikat, ya. Misalnya puisi-puisi Indonesia modern pertama terikat pada larik, pada bentuk penulisan dan sebagainya. Nah, dilihat dari segi isi juga terjadi perubahan atau perkembangan pada setiap masa. Dilihat dari sisi tema misalnya, sastra-sastra yang paling awal dalam kesusastraan Indonesia modern itu bahasanya biasanya cenderung bahasa santun, indah dan sebagainya. Kemudian tentang keindahan, tema-temanya tentang keindahan alam, tentang tradisi dan sebagainya. Tetapi lambat laun setelah Indonesia berkembang dan maju, nah tema-tema itu juga maju. Kemudian bahasa pun ikut maju dan sebagainya. Dengan demikian dilihat dari sisi bentuk dan isi memang dalam sejarahnya kesusastraan itu Indonesia itu terus berkembang dari waktu ke waktu sampai hari ini, Ananda sekalian, sastra Indonesia itu terus berproses dan terus berubah. Nah, saya kira itu intinya anak-anakku sekalian di dalam mata kuliah sejarah sastra ini nanti yang insya Allah Ananda akan jumpai dalam diskusi-diskusi kita nanti ke depan, ya anak-anakku sekalian. Nah, saya sendiri bersama dengan Pak Ridwan mungkin mata kuliah ini nanti akan lebih banyak Ananda dipandu oleh Pak Ridwan, ya. Pak Ridwan yang akan mengatur segalanya, materinya, pertemuannya, ruang virtualnya dan sebagainya itu akan diatur oleh Pak Ridwan karena kebetulan Pak Ridwan dengan saya yang di-SK-kan untuk mengampu mata kuliah ini. Nah, Ananda sekalian, saya sendiri mungkin tidak setiap saat bisa bergabung dengan anak-anakku sekalian karena banyaknya kesibukan dan tugas-tugas lain yang juga harus saya laksanakan sehari-hari. Untuk saat ini, Ananda sekalian, di samping saya dosen aktif di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di S1, saya juga aktif mengajar di program Magister atau S2. Dan yang lebih penting lagi yang anakku pahami bahwa saat ini saya juga diberi tugas sebagai ketua program doktor dalam bidang ilmu-ilmu bahasa, pendidikan ilmu bahasa di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Sehingga anak-anakku sekalian, tentunya dengan kesibukan-kesibukan itu, akhirnya Pak Ridwan lah yang akan lebih banyak nanti membimbing anak-anakku sekalian. Tapi insya Allah pada waktu-waktu yang kosong, saya pasti akan masuk bergabung dengan anak sekalian untuk selalu berjumpa dalam ruang-ruang virtual ini. Nah, saya kira demikian dari saya, anak-anakku sekalian. Nasihat saya, tolong anak-anakku sekalian disiplin dan aktif mengikuti mata kuliah ini, dan harapannya ya kalian nanti bisa semuanya lulus dengan baik, ya, dengan angka yang baik. Dengan demikian ya cita-cita kalian insya Allah akan terwujud. Saya kira demikian Pak Ridwan, saya serahkan kembali ke Pak Ridwan. Silakan.